أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa. Jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas tentang perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe Anda semangat saya berkreasi. Bagi Sobat Pulsa yang sudah subscribe, saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Ya, Sobat Pulsa, sebelum kita bahas tentang larutan, koloid, dan suspensi, kita akan pelajari terlebih dahulu, yaitu di mana sih posisi atau letak larutan koloid pada partikel-partikel di muka bumi ini ya. Kita lihat, yang pertama, kita tahu partikel yang paling kecil adalah atom ya. Oke, berarti atom. Atom ketika bereaksi dengan sesama atom, maka akan membentuk molekul. Nah, molekul ini nanti bisa menjadi dua. Ketika atom atau unsurnya sejenis, nah ini ya, namanya adalah molekul unsur. Jadi atom-atomnya sejenis ya, itu disebut molekul unsur. Misal, ada atom hidrogen bereaksi dengan atom hidrogen, berarti ini disebut molekul unsur gas hidrogen. Ada gas oksigen, kemudian ada sebatang besi ya. Sebatang besi itu juga termasuk molekul unsur. Karena apa? Sebatang besi itu ya isinya atom besi semua. Itu yang dimaksud molekul unsur. Untuk atom-atom yang berbeda jenis, kita sebut sebagai senyawa. Nah, ini yang beda nama ya, atau beda atom, beda jenis. Misalkan, hidrogen direaksikan dengan oksigen, maka akan membentuk air. Maka, air itu biasa disebut dengan senyawa H2O. Ya, molekul senyawa H2O. Misalkan, garam dapur NaCl. Intinya di sini atom-atomnya berbeda. Kita tahu tadi ya, atom adalah partikel yang tidak bisa dibagi lagi atau partikel yang paling kecil ya. Kemudian membentuk molekul. Jika atomnya sama maka disebut molekul unsur. Jika atomnya berbeda disebut molekul senyawa. Kemudian jika molekul bertemu dengan molekul, nah ini ya. Jika molekul bertemu dengan molekul disebut campuran. Nah, campuran inilah yang nantinya akan menghasilkan larutan, koloid, dan suspensi. Seperti itu ya. Oke, berarti bisa dilihat di sini bahwa nantinya campuran ini akan menghasilkan yang pertama, jika campurannya homogen, ya, homogen. Artinya antara campuran 1 dan campuran 2, campuran ya, molekul 1 dan molekul 2 setelah bercampur tidak bisa dibedakan lagi. Disebut campuran homogen. Tidak bisa dibedakan lagi antara molekul 1 dan molekul 2 setelah bercampur tidak bisa dibedakan lagi. Contohnya di sini adalah larutan. Contoh dari larutan itu bisa contoh air laut ya, air garam, air gula, dan seterusnya. Antara air dan gula, antara air dan garam itu ketika menyatu tidak bisa dibedakan lagi karena mengalami campuran homogen. Lalu kalau bisa dibedakan lagi namanya apa? Nah ini ya.
namanya campuran heterogen. Campuran heterogen inilah ya yang biasa kita pelajari, biasa disebut sebagai suspensi. Di sini ya, suspensi. Letaknya di sini. Nih, suspensi letaknya di sini. Ciri khas suspensi itu mudah dibedakan campurannya. Misalkan ciri khas suspensi yang paling mudah adalah pengendapan. Ya paling gampang itu air kopi. Air kopi. Jadi ciri khas suspensi itu mengendap. Air kopi itu mengendap ya, ada endapan. Berarti bisa mengendap, itu ciri khas suspensi. Kalau untuk larutan tidak mengendap, relatif stabil. Kalau untuk suspensi tidak stabil, maka mudah mengendap dan mudah dibedakan. Nah, letak dari koloid di mana? Nah, ini di sini ada koloid. Kalau larutannya ada posisi di sini menyatu, stabil. Suspensi di sini tidak stabil. Berarti koloid, berarti semi ya di tengah-tengah. Di sini letak koloid. Jadi untuk larutan ya, itu partikelnya sangat kecil. Sehingga ketika bersatu membentuk campuran homogen itu susah dibedakan ya. Sedangkan untuk heterogen di sini suspensi, molekulnya sangat besar, partikelnya besar, sehingga ketika bercampur pun akan mudah dibedakan. Ciri khasnya adalah pengendapan. Sedangkan koloid, ini akan kita pelajari lebih lanjut ya, karena ukurannya lebih besar daripada larutan, lebih kecil dibanding suspensi, seperti itu. Untuk koloid, di sini contohnya misalkan ada es krim. Kemudian ada lem dan seterusnya ya, es krim. Oke. Jadi untuk koloid itu biasanya keruh ya. Kalau untuk larutan di sini homogen itu warnanya jernih. Kalau untuk koloid itu keruh. Kalau heterogen itu gelap ya. Ini bisa dibedakan ya terhadap cahaya seperti itu. Ya, selanjutnya akan kita bahas perbedaan larutan, koloid, dan suspensi yang sudah sedikit saya jelaskan ya di sini. Oke, Sobat Pulsa, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe Anda semangat saya berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الراحمون يرحمهم الرحمن